Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya ya dari lingkungan umum. Ya, masih di lingkungan bisnis ya. Lingkungan umum kemarin kita sudah bahas tentang lingkungan ekonomi ya. Hari ini kita akan bahas lingkungan sosial ya atau social environment ya. Itu apa sih ya? Definisinya adalah aspek-aspek dari interaksi manusia melalui kelompok ya, apakah itu dekat ataupun jauh yang dapat berpengaruh pada kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Jadi silakan teman-teman perhatikan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan sosial itu ya ada unsur kelompok di sini ya. Kelompok itu berarti lebih dari satu manusia begitu ya, baik yang dekat ataupun yang jauh. Jadi kalau zaman sekarang itu kan modelnya sudah think global, act local gitu ya. Thinknya udah global gitu. Sedunia begitu ya. Jadi kalau kita punya interaksi dengan misalnya sekelompok orang atau beberapa orang dari dunia lain. Dunia lain itu maksudnya bisa di negara lain gitu ya, bukan dunia lain berarti dunia goib, bukan ya. Di negara lain berarti itu tetap disebut sebagai interaksi sosial ya, walaupun jauh begitu ya, walaupun nggak dekat secara fisik ya. Kemudian dapat berpengaruh pada kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Nanti akan kita lihat bagaimana sih sebuah kondisi sosial di mana perusahaan itu tumbuh itu akan sangat berpengaruh, bahkan sangat signifikan ya bagi kelangsungan perusahaan itu ya. Kemudian kalau tadi kita sudah bicara tentang pengertian lingkungan sosial ya, kita akan analisa bahwa kita akan coba pahami ya bahwa lingkungan sosial itu berpengaruh signifikan bagi bisnis ya, baik sifatnya itu positif ya, artinya di mana lingkungan sosial itu bersifat mendukung bagi kondisi bisnis ya, bagi perkembangan atau pertumbuhan bisnis ya, atau suatu usaha ya, ataupun lingkungan sosial itu bersifat negatif ya, artinya di mana lingkungan sosial itu tidak kondusif bagi perkembangan atau pertumbuhan suatu bisnis atau suatu usaha ya. Nanti ya, kalau tadi pengertian lingkungan sosial itu adalah salah satu unsurnya adalah adanya interaksi sosial, kita akan bicara teorinya dulu ya. Interaksi sosial itu bentuknya apa saja gitu ya. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial artinya hubungan antara satu pihak dengan pihak lain ya, baik fisik maupun non fisik ya, terutama di zaman sekarang ya. Bahkan masa-masa sebelum pandemi saja hubungan atau kontak sosial berupa fisik itu sudah sangat jauh berkurang ya, sudah sangat minim pada saat itu ya. Kita sudah jarang bertemu langsung dengan orang-orang yang terutama yang jaraknya jauh ya. Sudah ada WA, sudah ada email, sudah ada telepon begitu ya. Ditambah lagi dengan pandemi COVID kemarin ya, bahkan yang dekat pun ya, tetangga kanan kiri pun bahkan sudah tidak berinteraksi secara fisik ya, tidak melakukan kontak sosial secara fisik. Teman-teman mungkin ingat ya waktu di lockdown kemarin ya, bahkan tidak boleh keluar rumah kan ya, artinya kontak fisik itu waktu itu hampir mendekati 0%, hampir hilang sama sekali pada saat itu ya, tapi kontak non fisik ya mungkin masih tetap jalan. Dan yang dimaksud interaksi sosial ini ya bukan hanya fisik memang ya, bukan hanya fisik. Jadi non fisik itu juga bisa disebut sebagai interaksi sosial, walaupun maya ya.
ya kalau istilahnya itu hubungan goib. Karena kadang-kadang kita nggak tahu kondisi sebenarnya kan ya, kalau via grup WhatsApp atau kalau apa namanya kondisi kondisi online ya, kalau dia apa namanya berinteraksi secara online biasanya nggak tahu kondisi sebenarnya gitu ya, tapi itu tetap bisa disebut sebagai interaksi sosial ya. Kemudian yang kedua adalah syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya komunikasi ya. Komunikasi itu berarti proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain ya, baik secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain tersebut memberi tanggapan atau memberi respon. Ya, jadi kata kuncinya itu adalah adanya tanggapan atau respon. Dan perlu digarisbawahi, kalau kita bicara tentang tanggapan atau respon itu nggak harus bersifat verbal, nggak harus disampaikan secara kalimat pakai bahasa ya, nggak harus disampaikan secara lisan ya. Yang namanya respon atau tanggapan itu bahkan bisa saja hanya berupa isyarat atau gerak tubuh ya, misalnya isyarat mata yang kelihatan kecewa itu kan itu respon ya. Kemudian responnya berupa marah begitu, itu respon gitu ya. Dan respon seperti itu ya, respon yang nonverbal tadi ya, itu tetap bisa disebut sebagai komunikasi ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong ya, terus kemudian pihak lain kemudian memberikan reaksi, misalnya kadang kan kita sering ya kalau di chat WA ya, chat WA itu bilang apa terus jawabannya itu hanya berupa emoticon yang misalnya bingung lah, kaget lah, itu kan sekedar emoticon ya. Emoticon yang menggambarkan emosi itu sudah bisa disebut respon atau tanggapan ya, dan itu sudah cukup memenuhi syarat sebagai bentuk komunikasi. Berbeda kalau misalnya kita ngomong panjang lebar begitu ya, ternyata nggak ada respon, nggak ada tanggapan ya, berarti itu bukan komunikasi dua arah ya, artinya bisa jadi bukan proses komunikasi yang benar, yang baik begitu ya, karena hanya satu arah. Ini juga misalnya saya ngomong begini ya, video pembelajaran via YouTube atau via video seperti ini, ternyata tidak ada respon atau tanggapan ya dari teman-teman, berarti itu juga bukan komunikasi yang bagus begitu ya, karena hanya satu arah ya. Jadi kalau mau disebut komunikasi yang bagus berarti ada respon, walaupun respon itu ada jedanya ya, tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Bisa jadi pesannya disampaikannya hari apa, responnya sehari kemudian begitu ya, itu tetap bisa disebut sebagai komunikasi ya, tetap ada tanggapan atau respon ya. Itu syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian bentuk interaksi sosial ya, nanti kita akan lihat ya bahwa interaksi sosial itu bisa berupa asosiatif ya, bisa berupa disosiatif ya. Kalau asosiatif berarti interaksi sosialnya itu sifatnya itu positif atau mendukung, atau sifatnya itu membangun ya, bagus menumbuhkan interaksi sosial. Tapi kalau yang bentuk interaksi sosial yang disosiatif itu sifatnya kontra atau sifatnya itu negatif ya, dilihat dari sisi kehidupan sosialnya ya. Kita bahas dulu yang asosiatif ya, yang bentuk interaksi sosial yang berupa asosiatif ya. Yang pertama bentuknya adalah kerjasama ya. Kerjasama itu adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi dikerjakan bareng-bareng ya. Interaksi sosialnya berupa kalau teman-teman pernah ngalamin mungkin ya, ada tetangga yang hajatan begitu ya, terus kemudian kita sebagai tetangganya itu saling istilahnya rewang begitu ya, rewang istilahnya ya, kalau bahasa lainnya tuh sinoman gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya hajat, maksudnya nikahan kah atau sunatan gitu ya, atau apalah gitu ya,
itu tetangga-tetangga yang lain itu pada bantuin masak, pada bantuin nata barang, menyambut tamu dan lain-lain begitu ya, sampai sebegitunya. Atau bahkan kalau di desa itu bahkan bikin rumah itu loh, bikin rumah itu dibuat bareng-bareng sama satu kampung begitu ya. Ini kalau yang hajatan mungkin masih banyak yang lihat ya kondisi bentuk kerjasama yang hajatan. Tapi kalau bangun rumah bareng-bareng itu kayaknya sudah sangat jarang ya. Ini terkait dengan gaya hidup ya, karena kalau rumah dibuat bareng-bareng itu kan nggak pro ya, nggak pro. Artinya dibuat sebisanya kan ya, namanya juga gotong royong kan, sebisanya orang yang bantu kan begitu ya. Nah, lama-lama proses kerjasama yang semacam ini juga semakin berkurang dalam interaksi sosial di masyarakat. Kalau dulu rumah itu dibangun bareng-bareng, sekarang ini sudah jarang lihat ada orang yang bangun rumah kok dibuat rame-rame satu kampung, itu sudah jarang, karena orang-orang sudah lebih prefer pakai tukang, pakai tenaga profesional begitu ya, arsitek dan seterusnya. Bahkan sekarang orang punya hajat itu juga kadang-kadang sudah jarang yang pakai tenaga rewang sukarela dari tetangga-tetangga, ya enggak? Coba perhatikan teman-teman, sekarang kan modelnya zaman IO ya, event organizer ya, WO, wedding organizer ya. Jadi semuanya tuh dihandle sama sama perusahaan profesional yang memang itu fokus di yaitu tadi ya, semua pekerjaan rewang yang biasanya dihandle oleh tetangga-tetangga itu dihandle oleh tenaga profesional ya. Ya, kalau dari sisi profesionalitas terus kemudian hasil kerja itu memang jelas lebih oke ya kalau dihandle sama yang pro, ya enggak, lebih lebih kualitinya lebih terkontrol begitu ya, lebih jelas gitu ya. Tapi kalau dari sisi kualitas interaksi sosial jelas ini ya sebuah pengurangan intensitas ya ketika semuanya dijadikan pro gitu ya. Tapi kita lihat bahwa kerjasama dalam hal ngerjain ujian ya yang masih bertahan sampai sekarang nih ya kayaknya ya. Kerjasama dalam mengerjakan soal ujian ini kayaknya bakal awet sampai tahun-tahun masa depan, itu kayaknya masih masih bakal terjadi ya proses kerjasama semacam ini. Bagaimanapun itu adalah bentuk interaksi sosial yang asosiatif ya, yang asosiatif. Kemudian bentuk yang kedua dari interaksi sosial asosiatif adalah asimilasi. Asimilasi di sini artinya mengurangi perbedaan dengan pihak lain. Jadi misalnya kalau ada pihak satu ya punya karakter yang berbeda dengan pihak dua, ya berarti caranya biar nggak konflik ya, biar nggak terjadi crash ya, maka salah satunya adalah dengan cara masing-masing mengurangi perbedaan. Kayak misalnya gitu ya, di lembaga kemahasiswaan misalnya di BEM misalnya ada ketua ya, ada ketua kan ya pasti ya, ketua BEM. Kemudian ada ya misalnya kepala bidang istilahnya ya, ketua bidang gitu ya. Ada ketua bidang ya. Yang namanya dua orang dengan dua kepala berbeda pasti punya karakter yang berbeda. Misalnya si ketua BEM ini punya karakternya tuh dia sangat detail begitu ya, sangat memperhatikan hal-hal kecil ya, sangat rigid begitu ya, sampai hal-hal kecil tuh harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nah, sementara si ketua bidang ini punya karakter yang sebaliknya gitu ya. Dia lebih kepada garis besar ya. Lebih prefer untuk melakukan sesuatu secara garis besar. Untuk hal-hal detail biasanya dianggap sudah bisa sendiri kan begitu ya, nggak usah dibahas kan begitu ya. Nah, itu kan dua karakter yang berbeda yang bekerja dalam satu tempat yang sama, ya nggak?
Nah, kalau misalnya masing-masing kekeh dengan perbedaan itu, bakal terjadi konflik ya. Kadang ya maksudnya ada potensi konflik di antara kedua karakter itu kan ya. Misalnya dalam sebuah rapat si ketua BEM itu mintanya detail begitu ya. Si ketua bidang menganggap detail ngapain buang-buang waktu kan begitu ya. Ngapain buang-buang waktu, buang energi. Mending kayak gitu nggak usah dibahas kan misalnya begitu. Nah, kalau mau dibuat asosiatif atau kondisi sosial yang kondusif ya, maka salah satu caranya adalah dengan asimilasi, dengan proses asimilasi ya. Artinya masing-masing pihak itu mendowngrade-kan karakternya ya. Kalau si ketua BEM itu tadinya sangat detail, di downgrade-kan sedikit lah ya, diturunkan sedikit begitu ya, nggak terlalu detail ya, bisa jadi 50%-nya dikurangi begitu ya. Nah, sebaliknya ya, ketua bidang itu yang tadinya garis besar apa-apa dilewat, maksudnya nggak usah dibahas, yang hal-hal teknis nggak usah dibahas, hal-hal sepele nggak usah dibahas, itu di upgrade sedikit lah ya, biar nggak terlalu jomplang banget ya, berarti agak-agak didetailkan begitu ya. Walaupun sebenarnya nggak bisa hilang 100%, nggak mungkin kan ya, namanya karakter itu kan nggak mungkin langsung 100% ngikut gitu kan, nggak bisa, tapi paling nggak dikurangi masing-masing perbedaannya sehingga ketemu titik yang bisa menjadikan mereka sepakat begitu ya. Itu asimilasi ya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah akomodasi. Ya, akomodasi itu apa sih ya? Akomodasi adalah proses menyesuaikan diri dengan pihak lain untuk meminimalisir pertentangan. Ya, kalau yang tadi ya asimilasi ya, itu kan masing-masing pihak itu mengurangi kadar perbedaannya masing-masing. Ya, yang ketua mengurangi kedetailannya, yang ketua bidang mengurangi ke garis besarannya ya kan. Nah, tapi kalau diakomodasi ini berarti satu pihak yang menyesuaikan diri kepada pihak yang lain. Ya, kira-kira enak yang mana nih ya? Kayaknya kalau posisinya itu setara ya, kalau tadi ketua BEM sama ketua bidang itu kan walaupun dia ketua BEM, satunya ketua bidang, tapi kan dalam struktur yang sama-sama ini ya, non profit ya. Namanya BEM itu kan non profit ya. Itu bisa dibilang setara lah ya. Ya. Tapi kalau posisinya itu nggak setara ya, ada yang lebih superior, yang satunya inferior ya, berarti cara interaksi sosial yang bisa diambil ya agar tidak muncul konflik adalah akomodasi ini ya, bukan asimilasi. Kayak misalnya di tempat kerja ya, ada bos sama karyawan, itu kan beda posisi hubungan sosialnya berbeda antara bos karyawan dengan ketua BEM ketua bidang. Kalau ketua BEM ketua bidang itu kan bisa dibilang setara ya, maksudnya status sosialnya bisa dibilang setara ya, cuman posisinya aja yang jabatannya aja yang berbeda. Tapi kalau bos di pekerjaannya, bos sama karyawan itu secara status sosial aja udah nggak setara ya. Ada yang lebih superior, bosnya itu pasti lebih superior, punya kewenangannya lebih besar, punya kekuatan yang lebih besar kan begitu ya. Kan kalau posisinya kayak gitu nggak mungkin diminta untuk asimilasi ya, nggak mungkin si bos ini mau ya kalau dalam jangka panjang setelah evaluasi ya mungkin saja terjadi pemahaman-pemahaman yang bisa produktif ya. Tapi kalau diminta untuk Pak bosnya disuruh mengikuti karyawan, kan kayaknya hampir bisa dipastikan nggak mungkin ya. Berarti caranya ya untuk bisa berinteraksi sosial secara asosiatif adalah dengan akomodasi, di mana karyawan itu menyesuaikan diri dengan si bosnya ya, sehingga nggak muncul konflik atau minimal konflik begitu ya. Bagaimanapun katakan karyawannya itu agak grundel,
agak nggak terima begitu ya, atau misalnya agak kecewa ya apapun itu ya, itu tetap bisa disebut sebagai interaksi sosial yang asosiatif, karena secara kelihatan mata, secara kasat mata tetap nggak ada konflik kan begitu ya, nggak ada konflik secara lahir ya begitu ya. Kalau secara batin gimana? Ya nanti berarti itu urusan jangka panjang ya. Kalau batinnya masih konflik di salah satu pihak, misalnya si karyawannya itu bikin apa ya, balas dendam itu apa namanya, perlu perlu ini lagi ya, apa bentuk bentuk apa penelaahan di luar kondisi sosial ya, mungkin secara psikologis dan seterusnya ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat ya, bentuk interaksi sosial asosiatif yang keempat adalah akulturasi. Akulturasi itu apa? Akulturasi itu memadukan kebiasaan asing dengan kebiasaan sendiri ya. Kalau ini lebih susah ya, bisa dibilang lebih susah ya, karena kalau bilang memadukan itu berarti apa namanya, butuh keserasian, apa namanya, kalau akomodasi tadi kan karyawannya sekedar menyesuaikan diri dengan si bosnya ya, biar apa ya, biar nggak konflik itu menyesuaikan diri lah, apa namanya, ngikutin gitu ya, ngikutin kemauan si bosnya ya. Itu jauh lebih mudah ya, karena apa ya, suka atau nggak suka, mau atau nggak mau ya, ya sudah ikutin aja kan begitu ya. Tapi kalau akulturasi ya artinya apa, secara psikis juga dipadukan ya, diselaraskan ya, sehingga nggak ada pertentangan. Jadi nggak cuma ngikutin nggak cuma mengikuti apa ya, nggak cuma mengikuti pihak lain, bukan, nggak cuma mengikuti kemauan pihak lain, bukan ya, tapi apa namanya, harus ada unsur apa menyatukan ya, menyatukan kebiasaan pihak satu dengan pihak yang lainnya, sehingga muncul itu tadi, baik secara kasat mata maupun yang secara batin begitu ya, fisik maupun non fisik itu jadi sesuatu yang klop begitu ya. Dan ini jauh lebih susah ya, jauh lebih susah. Nah, apa namanya, proses-proses ini baik yang kerjasama ya maupun asimilasi, akomodasi ya, akulturasi ya, ini semuanya adalah bentuk-bentuk yang asosiatif ya, bentuk-bentuk yang asosiatif ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan bentuk interaksi sosial yang disosiatif ya, kebalikannya tadi ya. Kalau asosiatif itu kan sifatnya itu bukan profesional, bukan pro atau positif begitu ya, terhadap keberlangsungan interaksi sosial ya. Tapi kalau yang disosiatif ya, itu sifatnya negatif bagi keberlangsungan interaksi sosial ya. Apa saja bentuknya ya? Yang pertama, persaingan ya, saling berlomba untuk menang ya. Ya apa kenapa disebut disosiatif ya? Karena dalam bentuk persaingan ini, walaupun tetap ada positifnya ya, tetap ada positifnya, tapi dalam proses persaingan biasanya akan muncul konflik-konflik atau apa ya, crash begitu ya, akan crash baik selama proses persaingan maupun setelah proses persaingan itu selesai ya. Banyak apa ya, ya kalau misalnya dari sisi usaha misalnya ya, satu orang buka misalnya usaha apa ya yang banyak di sini ya, cilok ya misalnya, buka jualan cilok misalnya ya. Kemudian yang lainnya ya, persis di sebelahnya buka juga usaha yang sama, cilok ya. Akhirnya mau nggak mau gitu ya, terjadi interaksi sosial di antara mereka ya. Tetap ada kan interaksi sosial
kalau tadi saya bilang interaksi sosial itu salah satu syaratnya adalah komunikasi, ya kok terjadi komunikasi kan? Komunikasinya bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya. Kalau yang positif ya misalnya saling bagi resep, mungkin nggak ya bagi resep antara antara penjual cilok yang satu dengan penjual cilok yang dua ini sebenarnya relatif nggak mungkin ya, karena mereka biasanya keep resepnya masing-masing. Atau komunikasi negatif ya, komunikasi negatif misalnya kalau ada pembeli yang pindah ke cilok tetangga ya, cilok sebelah begitu ya, kemudian di disinisin kan begitu. Itu bentuk komunikasi juga antara penjual cilok yang satu dengan penjual cilok yang kedua ya, persaingan. Tapi kan bisa, kalau misalnya ada persaingan, tapi kan bisa jadi persaingan itu bikin bikin tambah semangat misalnya. Ya betul ya, ada juga ya ada juga kasus di mana persaingan itu justru bikin termotivasi ya kan, bikin termotivasi, bikin semangat gitu ya. Ya memang itu bawaan juga secara positifnya ya. Tapi kalau secara umum ya, persaingan itu pasti bikin beban di hati. Beban di hati artinya pasti ada apa ya gitu yang harus kita lakukan agar menang gitu kan ya. Jadi nggak bisa santai ini, nggak bisa leha-leha ini, soalnya warung sebelah jualannya laris ini, berarti kita harus gimana nih. Itu kan sesuatu yang interaksi sosial yang membuat beban bagi kita ya. Walaupun ada manfaat positifnya juga, tetap ada ya. Tapi dalam konteks interaksi sosialnya itu adalah interaksi sosial yang disosiatif ya. Dan zaman sekarang itu hampir nggak ada bisnis yang nggak punya pesaing, ya. Coba teman-teman lihat di sekeliling, seunik apapun bisnis itu pasti ada pesaingnya ya, terutama karena sekarang sudah zamannya online ya. Pesaing kita tuh bukan cuman pesaing yang rumah sebelah atau RT sebelah atau kios sebelah, bukan ya. Pesaing kita tuh bisa jadi dari Jakarta gitu ya. Yang di Semarang pesaingnya di Jakarta, atau mungkin bisa jadi pesaingnya malah dari luar negeri, mungkin ya. Jadi kalau kalau zaman sekarang di zaman online begini gitu ya, secara pasar itu sudah terbuka ya, global begitu ya. Yang Indonesia bisa jual ke Cina, yang Cina semuanya masuk ke Indonesia. Kalau teman-teman perhatikan itu yang di Shopee, yang di Bukalapak, yang di Tokopedia, itu kan banyak sekali market dari Cina, merchant yang dari Cina. Ya, merchant Cina itu sudah bisa menjual langsung ke user Indonesia. Ya, terus kita bersaing sama mereka gimana? Kita nggak ya memang makanya begitu ya, proses persaingan zaman sekarang itu jauh lebih luas, jauh lebih nggak kelihatan ya. Kalau zaman dulu mungkin kita bisa lihat pesaing kita ya. Kita buka warung pecel di ujung seberang sana, ada warung gado-gado, kita bisa ngelihat di sana tuh jualannya kayak apa sih, warungnya kayak apa sih, pembelinya siapa aja sih, harganya berapa sih, bisa kita lihat. Itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang ya, pesaing kita tuh di dunia maya itu nggak bisa kita lihat secara real gitu ya. Orangnya gimana sih yang jualan sama kayak aku gitu ya. Warungnya gimana sih, nggak bisa gitu ya. Makanya bentuk interaksi sosial di mana sifatnya bisa menjadi negatif bagi interaksi sosial kita adalah persaingan ya. Kecuali kalau bisa dikelola dengan baik ya, di manajemen dengan baik, maka bentuk disosiatif ini justru bisa menjadi pengaruh positif bagi bisnis ya. Kan bisa jadi kayak tadi kita bicara bentuk asosiatif, misalnya bentuk asosiatif itu kan ada yang namanya kerjasama. Itu kan asosiatif, artinya sebenarnya secara teori
kerjasama itu adalah bentuk yang positif bagi proses interaksi sosial. Tapi kalau nggak di-manage dengan baik, nggak dikelola dengan baik, yang harusnya positif tadi itu bisa malah menjadi negatif bagi pertumbuhan usaha. Ya, bisa menjadi negatif bagi proses interaksi sosial. Ya, kayak misalnya tadi ya, dalam hal kerjasama, rewang ya, itu kan positif secara interaksi sosial, positif kan ya. Tapi kalau nggak dikelola itu malah jadi banyak kecewa, terus banyak ngerasa nih, ternyata pakai masakannya Bu ini nggak enak misalnya, ternyata pakai minta tolong sama Bu itu jadi boros misalnya ya. Akhirnya terjadilah hal-hal yang negatif ya, muncul dari proses kerjasama yang seharusnya positif ya. Demikian juga yang seperti yang dibentuk disosiatif ini ya. Secara teori ya, persaingan itu adalah bikin beban di hati ya. Artinya menjadikan interaksi sosial itu saling bersaing, bisa jadi saling jengkel ya. Karena bersaing itu kan tetap berusaha menang satu sama lain ya, masing-masing saling berusaha untuk menang ya. Tapi dari bentuk yang disosiatif ini malah jadi positif bagi bisnis ya, tetap ada, tetap mungkin kalau di manage dengan baik ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi itu artinya penyangkalan atau penolakan yang diungkapkan secara terbuka. Ya, jadi kalau misalnya ada bisnis yang misalnya ada warung yang dianggap ini. Saya dulu pernah ambil contoh kayak misalnya mie ayam yang pakai daging tikus misalnya ya. Misalnya mie ayam yang dagingnya pakai daging tikus, diisukan pakai daging tikus, itu kan bagaimanapun akan menjadikan citra atau image warung itu rontok ya, nggak hancur kan ya. Gimana ceritanya daging tikus dibuat bahan baku dagingnya gitu kan, bisa dibilang pelanggan pasti akan pergi, akan berhenti beli dari situ ya nggak. Nah, bagi bisnis ya ada satu bentuk respon atau tanggapan ya, bagi bisnis yang tadi ya, warung mie ayam tadi, respon atau tanggapan yang diberikan salah satunya adalah dengan cara ini, kontravensi ini, penyangkalan atau penolakan ya. Ada proses isu atau wacana, ada proses isu tadi ya, warung A menggunakan daging tikus misalnya, menggunakan tikus untuk bahan bakunya ya, itu isu yang disebarkan ya. Nah, warung A ini sebagai bentuk komunikasinya, sebagai bentuk responnya, bikinlah ini penyangkalan atau penolakan ya, diungkapkan secara terbuka. Enggak gitu ya, enggak bisa. Dan ini kan bentuk yang negatif bagi ini ya, bagi si pemberi isu ya, si pelempar isu ya, bentuk yang kontra ya, bentuk yang kontra bagi si pelempar isu tadi ya. Bisa menjadi peluang negatif, bisa menjadi peluang positif kan begitu ya. Bagi si pemilik warung mie ayam ini peluang positif kalau bisa memberikan penyangkalan yang tepat ya, memberikan counter yang bagus begitu ya. Ya, kayak dulu kayaknya di kelas ini di kelas yang reguler ya, kalau misalnya disangkal isu itu dengan memberikan press release lah, atau mengeluarkan sertifikat halal di warung itu begitu ya, atau misalnya dengan menggunakan metode open kitchen di situ ya, dapur yang terbuka di situ, di mana pembeli bisa meracik sendiri menunya ya, kayak modelnya restoran Jepang itu ya, meracik sendiri menunya. Itu bentuk penyangkalan yang bisa jadi menjadi peluang positif bagi bisnis ya, seperti itu ya. Kemudian bentuk yang lain adalah pertikaian. Kalau ini
udah muncul ini ya, menolak dengan cara berselisih, dan ini dilakukan secara terbuka ya, menolak dengan cara berselisih ya. Misalnya kalau teman-teman baca berita itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang saling serang. Kalau di sini tuh misalnya di perumahan sini ya, ada pihak A yang ngeklaim punya rumah ini ya, atau perumahan misalnya perumahan katakan sumber kencana misalnya. Pihak A, perusahaan A mengklaim pemilik perusahaan sumber kencana ya. Tapi secara sengketa kemudian diklaim ulang, maksudnya ditolak oleh pihak B ya. Pihak B juga mengatakan aku pemilik perusahaan sumber kencana ya. Kalau baru sampai menyangkal, press release gitu ya, menolak, itu baru sampai pada tahap kontravensi. Tapi kalau sudah sampai berselisih ya, kemudian masuk ke pengadilan perdata misalnya ya, karena masing-masing baik pihak A maupun pihak B punya bukti yang sama tentang kepemilikan perusahaan sumber kencana tadi ya. Mungkin teman-teman sering mendengar ini ya, kasus SHM ganda, sertifikat ganda itu ya. Jadi satu area tanah misalnya, itu sertifikatnya dipegang oleh 2 orang dan masing-masing itu sah, kan heran ya. Ya, kalau seperti itu berarti yang benar-benar pemilik itu yang mana gitu kan, harus diselesaikan secara hukum. Nggak bisa hanya pakai press release kemudian disangkal, saling menyangkal, udah nggak bisa ya. Harus dipakai perselisihan itu, harus benar-benar diselesaikan secara hukum. Nah, ini berarti sudah masuk ke tahap yang pertikaian tadi ya, pertikaian. Walaupun pertikaiannya bukan pertikaian yang ini ya, hanya pertikaiannya itu bukan pertikaian yang demo, bukan ya, tapi sudah masuk ke ranah hukum gitu ya. Perselisihan itu dilakukan secara terbuka, masing-masing menghadirkan bukti-bukti, masing-masing menghadirkan saksi ya, untuk memenangkan atau untuk menjadi pemenang tadi ya. Berarti itu sudah sampai pada bentuk interaksi sosial yang disosiatif ya, pertikaian ya. Yang keempat, bentuk interaksi sosial disosiatif yang keempat adalah konflik. Nah, kalau ini sudah sampai pada pertentangan yang disertai ancaman dan kekerasan ya. Kalau tadi pertikaian itu kan perselisihannya sudah terbuka, perselisihannya memang terbuka, artinya sudah diketahui oleh umum, bisa jadi lewat pengadilan atau memang sudah sama-sama diketahui ada perselisihan, itu berarti pertikaian. Tapi nggak sampai pada ancaman kekerasan ya, nggak sampai pada saling serang secara fisik, itu nggak sampai di situ. Kalau di bentuk yang keempat ini, yang konflik ini ya, pertentangannya itu sudah sampai kepada ancaman atau kekerasan fisik ya, kekerasan fisik ya. Artinya bisa jadi menteror, bisa jadi menyerang kantornya begitu ya. Kan misalnya pengadilan perdata memutuskan bahwa perusahaan sumber kencana sah menjadi milik pihak A ya. Jadi secara hukum perselisihan itu dimenangkan oleh pihak A ya. Tapi apakah selesai di situ? Ya belum tentu. Nanti bisa jadi muncul konflik di mana perusahaan B nggak terima, kemudian menyerang secara fisik perusahaan A ya. Menyerang secara fisik itu bisa jadi teror tadi, atau menyerang kantornya, atau ya itu tadi ya, ada pertentangan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan ya. Jadi 4 macam bentuk interaksi sosial ini bersifat disosiatif ya. Disosiatif itu artinya tidak pro terhadap lingkungan sosialnya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan gitu ya, baik yang interaksi yang asosiatif tadi maupun yang disosiatif ini gitu ya, itu kan banyak sekali terjadi di masyarakat kita
ya. Dan kalau misalnya suatu usaha atau suatu bisnis tumbuh di lingkungan itu, ya, di mana di lingkungan itu terjadi salah satu bentuk interaksi yang seperti ini, itu pasti akan ngaruh ke perusahaan, ya, akan ngaruh ke perusahaan. Misalnya, ya, apa, teman-teman pernah dengar ya yang bukan kasus, apa, rame-ramenya masyarakat menentang pembangunan PLTN di Jepara itu ya. Pernah dengar ya mungkin ya, tahun-tahun kemarin, tahun berapa sih ya, setahun 2 tahun kemarin saya agak lupa. PLTN di Jepara itu kan ya tujuannya bikin PLTN, cuman kan kemudian masyarakat di sekitar sana, di sekitar lokasi pembangunan, masyarakatnya tuh nggak terima kalau tempatnya itu, daerahnya itu menjadi tempat dibangunnya PLTN. Ya, tentu saja ada pro kontra memang di masyarakat itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Biasalah ya, namanya masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra. Ya, yang pro ya menganggap itu sebuah upaya untuk membuat listrik, sumber listrik begitu ya, untuk kesejahteraan bangsa begitu ya. Yang kontra ya karena bisa jadi karena ketakutan keamanan, ya, keselamatan. Kalau kasusnya Jepang itu kan juga PLTN-nya bocor gitu ya, sehingga menimbulkan bahaya yang nggak sedikit begitu ya. Nah, orang Jepara takutnya kayak gitu, ada kebocoran di PLTN. Nah, ketika terjadi pro kontra, ya, masyarakat itu, lingkungan masyarakat di Jepara itu akan jadi tidak kondusif bagi pertumbuhan bisnis tadi, ya. Bahkan planning yang tadinya sudah dibuat ya untuk membangun PLTN di sana jadi mandek kan begitu ya, nggak diteruskan, ya, nggak diteruskan. Walaupun mungkin sebabnya bukan hanya karena pro kontra di masyarakat, ya, bisa jadi ada sebab lain yang kita nggak tahu. Tapi secara kelihatan mata, secara kasat mata, pro kontra itu di masyarakat Jepara waktu itu ya membuat bisnis PLTN itu mandek kan begitu ya, dihentikan ya. Nah, sebegitu signifikannya kejadian atau kondisi masyarakat secara sosial di saat itu ya terhadap keberlangsungan suatu bisnis, terhadap keberlangsungan suatu usaha. Bahkan bisa berhenti ya, bisnis itu bisa berhenti. Dan kejadian-kejadian seperti itu tuh banyak sekali terjadi di Indonesia, ya, di masyarakat kita. Ya, bukan cuma di Indonesia sebenarnya ya. Di mana-mana kondisi sosial masyarakat di situ juga pasti akan berpengaruh signifikan. Ya, akan berpengaruh signifikan. Kan kalau misalnya ada keributan, ada konflik ya, SARA di Ambon misalnya, kira-kira bisnis, ada nggak perusahaan atau bisnis yang mau berinvestasi lebih banyak di sana? Ya, pasti kan ada ketakutan gitu ya. Atau misalnya kita nih ya mau buka usaha di tempat yang rawan pertikaian rawan pertikaian ya, itu juga akan pikir-pikir juga gitu ya, karena risikonya besar lah, peluang berkembangnya juga kecil begitu ya. Ya, kalau banyak pertikaian kan pasti fokusnya akan fokusnya akan banyak tercurah pada bagaimana menyelesaikan pertikaian itu. Lah kapan ngurusin bisnisnya kalau cuma ngurusin pertikaian yang nggak selesai ya. Jadi bagaimanapun kondisi sosial itu akan sangat berpengaruh signifikan bagi keberlangsungan suatu usaha atau suatu bisnis ya. Makanya biasanya bisnis itu milih tempat di mana lingkungan itu asosiatif ya, positif gitu ya, kondusif bagi bisnis ya. Cari yang aman gitu ya, Nah, beberapa bentuk interaksi sosial ya, baik yang disosiatif maupun yang asosiatif ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa disimpulkan begitu ya, dipadankan dengan keadaan bisnis di
kondisi real. Ya, ini sebenarnya tugas ya. Coba cari contoh proses interaksi sosial yang terjadi dalam suatu bisnis. Artinya kalau tadi disampaikan bahwa bisnis itu sangat terpengaruh ya, sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial suatu masyarakat. Maka di sini tuh tugasnya sebenarnya adalah mencari contoh bisnis yang yang banyak dipengaruhi itu tadi, yang ada nggak bisnis-bisnis tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu, baik besar maupun kecil, ya, yang keberadaannya itu mendapatkan pengaruh yang besar dari kondisi sosialnya di tugas ya. Tapi saya nggak tahu ini mau dikumpulkan nggak, Mbak? Mau dikumpulkan atau tidak ya? Dan uraikan bagaimana keadaan tersebut dapat berpengaruh bagi bisnis yang bersangkutan. Tadi ya, kayak misalnya kondisi sosial tadi yang masyarakat Jepara yang pro kontra ya, ternyata bahkan sampai membuat bisnis yang direncanakan itu terhenti itu. Nah, seperti itu, semacam itu ya tugasnya. Ya. Kalaupun tidak dikumpulkan, mudah-mudahan bisa dikerjakan ya, sehingga bisa menguatkan pemahaman teman-teman terhadap materi yang tadi kita bahas, begitu ya. Baik, mungkin itu ya materi yang bisa saya sampaikan tentang lingkungan sosial.